Yo, balik lagi di channel MM TV. Oke, guys, gue mau kasih kalian satu konten yang apa namanya, ini kalau mau dibilang krusial, krusial ya. Ibaratnya kalian nih udah punya administrasi yang tepat di tangan kalian, ya. Kalian misalnya bikin visa ya, administrasinya sudah tepat. Terserah mau bikin sendiri atau bikin dengan tur, terserah. Kita nggak pernah maksa kalian untuk harus lewat tur, harus lewat enggak. Semua punya freedom, kebebasan untuk berkreasi, mengapply visa. Nah, kebanyakan orang udah bagus datanya, data satu bagus, ini apa segala macam bagus, gagal di akhirnya. Ini yang penting, guys. Makanya gue kasih nih konten ini for free for you guys. Apa sih kalau mau dibilang ya, ibaratnya kalau lagi main bola nih, suat buat tiki taka dari belakang, tak tuh, pas udah depan gawang nih, lenceng nggak gol. Itu penonton akan ngomong apa? Aduh bodoh banget, nggak gol, kan gitu kan? Bener nggak sih? Nah sama ini bikin visa, udah beres, wah semuanya setting apa segala macam, udah beres semuanya, apa administrasi, pas udah nyampe interview gagal. Itu sama aja Anda hampir gol kena tiang gawang. Nah itu sama situasi seperti ini, guys. Buat kalian yang udah beres apa segala macam, interviewnya gagal, yaitu nyeseknya tuh di sini, ya kan? Nah saya mau kasih tauin. Sedikit lah, apa sih namanya, informasi kecil lah, tapi ini mematikan, ya kan? Sebenarnya ini mematikan. Nah kan kalau kalian nyampe di tempat embassy gitu ya, kalian akan masuk di loket pertama, ya. Loket pertama itu biasanya dicek tuh apa dimintain, bukti bayarnya apa, ya admin, ya terserah dia mau mintanya apa gitu. Nah itu dikasih situ. Itu biasanya loket pertama itu, ya yang jaga itu orang Indonesia gitu ya, nggak terlepas juga bisa juga ada orang barat, tapi biasanya sih orang Indonesia gitu ya. Nah itu yang jaga, mana ininya gitu kan, mana ininya, nah, kan gitu kan. Nah kita kasih tuh, nih udah selesai, nih juga nih kita kasih, nah gitu kan, aman dong, beres dong. Nah biasanya abis dari situ kita maju menuju loket berikutnya. Loket berikutnya itu adalah loket interview, everyone. Nah di dalam ini saya kasih tahu suasananya. Di dalam embassy itu, loket interviewnya itu ada 7 guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu baris gitu ya. Nah dari 7 itu biasanya sih nggak selalu semuanya dibuka, kecuali kalau high season ya, high season banyak yang melamar visa itu biasanya dibuka semua, tapi jarang banget dibuka semua. Biasanya ya kayak kemarin ini ya, ini kalau ini nanti tayang ya, itu embassy paling bukanya 3 gitu atau 4 loket interview gitu. Sisanya kemana? Ya orang yang lamar cuma sedikit kan gitu kan. Nah jadi biasanya tuh dia loketnya itu ada 3 atau 4. Nah gitu ya. Nah ini yang penting. Biasanya ini biasanya lagi. Ini ada di loketnya itu yang jagain tuh ada orang India, bule. Kita ngomongnya jadi bule ya taruhlah orang Amerikanya ya yang cewek itu udah agak berumur lah, ibu-ibu 40-50an kali ya umurnya gitu ya. Lalu ada yang laki-laki gitu ya, laki-laki juga dari apa namanya Amerika juga gitu ya. Ya dia agak muda gitu ya, nggak tua gitu ya, agak muda. Dan satu lagi nih yang nggak tahu bisa siapa ya, tapi Shopee loh, disponsoring kagak masuk loh nih konten, ya kan? Nah yang satu lagi nih bebas, nggak tahu bisa dia laki-laki lagi atau cewek lagi gitu ya. Nih satu lagi nih. Nah orang dari 4 ini gitu ya, kebanyakan kan orang dari loket 1 ketika next please kan biasanya bilang gitu, next please, ini strateginya nggak dimainkan. Padahal
sama guys, kalian seperti main bola, kalian harus punya strategi everyone. Ini saya kasih strategi for free buat lo pada. Gila lo kalau lo nggak subscribe nih channel sih parah banget, lo nggak share nih channel sih parah banget lo, emang lo kacau lo emang lo, aduh ya kan. Jadi pada saat kita ini next please, biasanya kan kita kan apa asal ngantri aja kan di loket yang dalam tanda kutip terlihat kosong, ya kan? Karena ya kita kan nggak tahu ya siapa ke itu. Kita mungkin dengan pede siapa ke itu yang interview gue nggak takut gitu ya. Nah pada sebenarnya salah kalian kalau kalian begitu gitu. Kalian harus memilih. Nah sekali lagi gue bilang, kalian harus memilih interviewer kalian. Waduh, emang bisa milih pak? Nah ini yang penting, yang apa namanya, ini rahasia gitu. Sebenarnya nggak bisa memilih ya, tapi bisa memilih. Loh, apa sih? Sebenarnya nggak bisa memilih tapi bisa memilih. Nah gini, jadi kan pada saat kita apa namanya next place gitu ya, kita kan pasti jalan dong. Nah kita lihat tuh di loketnya tuh, ini 1 nih, ini 2 nih, 3 nih, 4 nih. Kalian lihat ini. Cara milihnya gimana Pak? Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman dari semua interviewer dari semua aplikan visa yang kami tangani dan juga dari tur-tur lainnya kan, kita suka sering sharing pengalaman ya. Itu jangan sampai kalian dapat yang dari India ya, yang mukanya India. Kalian lihat di situ ada yang mukanya kayak India gitu ya. Nah, itu kalau bisa dijauhi lah. Aduh. Kenapa? Karena itu agak strict ya. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak yang dapat ping sama dia tuh. Ya ping, ya, sorry, ping, ya kan? Itu banyak banget. Nah, makanya kita tuh sebagai apa namanya merekomendasikan kalian jangan sama dia. Cari kalau bisa nih yang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu ramah. Dia gimana ya? Welcome. Dia buat kita tuh nggak tegang. Dia buat kita tuh tenang, ya. Oh ya, hey, halo, enjoy kayak gimana ya? Kayak kita dibuat jadi kayak teman gitu. Nah, ibu-ibunya itu dan cenderung banyak yang keterima gitu. Kalau yang laki-laki gitu ya, laki-laki ini juga enjoy sih, cuman lebih apa namanya lebih formal daripada yang cewek ini gitu. Nah, makanya gue saranin kalian kalau bisa cari ibu-ibu itu. Nah kan gitu kan. Wah ini kalau sampai ini viral nih, bakalan tuh ibu viral juga ya kan. Jadi pada ke dia semua lagi semuanya, nganturinnya ke dia. Nah cara biar gue bisa dapetin gimana bang? Nah itu dia. Misalnya lo lagi ngantri nih, kan udah next please. Nah kalian jalan pelan-pelan. Kalian lihat, waduh ini dia. Kalian antri lah kayak ibu-ibu itu. Ngerti gak sih? Karena next place ya udah ngantri di belakang situ, di belakang yang ibu-ibu itu. Walaupun di ibu-ibu itu mungkin masih ada 2 orang lagi atau 3 orang lagi ya. Tapi yang cilaka ya kan, yang cilaka kalau dipanggil, come on. Nah ini yang udah ya udahlah, kiamat lo udah. Kalau udah dipanggil kan, come on please. Mampus sudah kalau udah kayak gitu, ya kan gitu dia. Kalian bisa memilih tapi nggak bisa memilih ya, bingung juga ya. Kalau kalian lebih beruntung sebenarnya bisa memilih, kalian pelan-pelan aja, karena kan itu nggak mungkin antriannya panjang ya. Paling cuma ada 2 antrian atau 3 antrian di belakangnya, nggak mungkin panjang gitu. Nah kalian masuklah ke, saya saranin ke ibu-ibu itu baik dia gitu ya. Aduh, ini kalau sampai viral tuh ibu-ibu bakalan galak jadinya ntar tiba-tiba. Oh sialah, ini Jerry nih ya, biang keladinya ya. Saya jadi galak sekarang, dikasih ping semua tuh sama dia. Ya nggak tahu ya, tapi dia orangnya baik sih. Apa welcome, warm ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh warm, apa hangat bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Inggrisnya warm, bahasa Indonesianya hangat. Kalian bisa memilih ya, pelan-pelan kalian lihat. Ini strategi akhir yang kelihatannya sepele ya, tapi itu mematikan guys. Ya. Ya worth to try, bener gak sih? Worth to try. Kita setidaknya udah lengkap, sempurna strategi kita. Nah kalau sampai strategi kita udah bagus, kita masih gagal juga, ya udahlah, terima aja kan gitu guys. Paham ya? Yang penting kita sudah mencoba yang terbaik everyone gitu. Makanya
kalau kalian nanti dapat yang India pun ya it's okay, yang penting kamu udah ready. Tapi kalau bisa ya jangan sampai kan gitu, itu ya. Nah next, jadi gini, pada saat kalian itu kan pilihan yang pertama ya, cewek itu kalau bisa sama dia. Nah kalau kalian bingung nih, mungkin nggak ada tuh cewek ya, tiba-tiba dia lagi libur ya, kan nggak tahu ya, bisa aja lagi libur, dia lagi ngapain nggak tahu, atau sakit, nggak ada tuh cewek kan. Nah kalian lihat aja berdasarkan situasi yang kedua. Situasi yang kedua apa? Jadi pada saat kalian yang pertama sudah masuk dari pemberkasan ya, cek pemberkasan loket 1. Nah loket berikutnya kan kalian disuruh oke, next. Nah selama kamu next itu, kamu kan ada ngantri nih, kamu ngeliat itu sebenarnya kedengeran guys, orang yang ngantri di depan yang lagi di interview itu kedengeran. Semua ketahuan siapa yang keterima pink, siapa yang keterima putih, siapa yang keterima pink, siapa yang keterima putih. Nah itu kesempatan kamu guys, di beberapa detik itu yang sangat cepat itu ya, kamu harus memutuskan untuk antri di orang yang tepat. Orang yang tepat yang mana? Ya otomatis cari orang yang kelihatan lah successful rate-nya banyak. Maksudnya apa? Dia antri 2 orang, dua-duanya dikasih kertas putih, sama yang satu dikasih satu merah, yang satu putih, atau malah yang satu lagi dua-duanya merah, dua-duanya pink. Lu pilih yang mana? Secara logika pasti pilih yang dua-duanya putih, bener nggak? Ya kan? Nah, antrilah di orang yang menginterview banyak lolos. Itu dia yang kedua rahasia guys. Ini nih orang jarang asal aja antri. Karena kenapa orang nggak kepikiran sampai situ? Ya karena pada saat nyampe embassy orang ketakutan, bener nggak sih? Wah, bule itu stigma kalian tuh salah. Padahal orang foreigner itu baik-baik guys, gitu ya, baik-baik. Nah kalian jangan takut, jangan apapun itu, pakai strategi kalian, tetap kalem, tetap tenang gitu ya. Jangan sampai kalian salah memilih interviewer yang ada di depan kalian. So itu dia guys. So that's it everyone, informasinya tentang hidden secret about the interviewer, choosing the interviewer ya. So don't forget to subscribe, di share konten ini kalau kalian suka, dan di komen masukan, mungkin ada kalian yang mau nanya-nanya juga boleh, silakan di komen di kolom komentar, dan di like juga ya, of course ya, kasih tahu teman kalian bahwa MMTV memberitahukan how to apply visa successfully ya kan, secara sukses. Itu saja, Jerry pamit, bye. Oke, sekarang nih gue liat lu setiap hari kerjaannya podcast duduk. Sebenarnya ini apa sih lu kegiatannya, sibuk apa sih? Apa lu udah kawin? Apa lagi pacaran atau apa sih? Sibukannya apa? Ya sibuk aja sih. Ya maksudnya sibuk nggak ngapa-ngapain gitu. Sibuk nggak ngapa-ngapain gitu. Kan namanya pengangguran.